Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Hieronymus Aemilianus, imam dan pengaku iman. Hieronymus Aemilianus dilahirkan pada tahun 1486 di Venesia, Italia. Ia dikenal sebagai seorang panglima perang di Castel Nuovo. Ketika Castel Nuovo jatuh ke tangan musuh, Hieronymus ditangkap dan dipenjarakan di dalam sebuah sel bawah tanah yang dingin dan kotor. Lihatlah, sang panglima perang yang gagah kini mencium hangatnya penjara. Tapi kasihan bos, baju yang digunakannya tidak pantas. Lebih baik ganti dengan baju bekas ini. Hai panglima yang gagah, selamat menikmati ruang kerjamu yang baru. Di sini kami sudah menyediakan segala keperluanmu. Toilet tersedia di pojok sana. Betul. Makan malammu juga sudah tersedia, Tuan Panglima. Ops, maaf, berantakan. Silakan dinikmati, Panglima. Kondisi tempat itu sangat menyiksa. Namun justru di dalam sel itulah Hieronymus menemukan suatu cahaya kehidupan yang baru dan mendekatkan dia kepada Allah. Kesulitan dan kesengsaraan yang sedemikian hebat di dalam sel itu membawa dia kepada suatu doa yang tulus kepada Bunda Maria. Bunda Maria, lindungilah aku, anakmu. Aku berjanji akan memperbaiki hidupku dan menyerahkan diriku seutuhnya kepadamu. Hieronymus bertobat. Doa singkat yang tulus itu terkabulkan. Tak lama kemudian ia dapat lolos dari penjara itu dan melarikan diri. 7 tahun kemudian, ia ditabiskan menjadi imam. Dengan dibantu 4 rekan kerja, ia membaktikan hidupnya dalam bidang pendidikan kaum muda dan mendirikan tarekat imam-imam reguler dari Somaska. Di samping itu, ia mengabdikan diri dalam perawatan orang sakit, khususnya korban wabah penyakit pes. Ia wafat karena penyakit pes pada tahun 1537. Santo Hieronymus dihormati sebagai pelindung anak yatim piatu dan gelandangan. Saudara-saudari, dalam surat kepada umat di Filipi, Santo Paulus mengatakan, "Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya." Pengalaman dan kesaksian iman Santo Paulus dialami juga oleh jutaan umat Kristiani sepanjang masa. Banyak laki-laki dan perempuan menjadi imam, biarawan, biarawati. Kaum awam menemukan penghiburan rohani dalam iman kepada Kristus. Yesus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Paulus mengatakan, "Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Santo Hieronymus Aemilianus menghayati apa yang dikatakan oleh Santo Agung ini. Setelah melalui pergulatan iman yang panjang,
Akhirnya di dalam sel yang dingin di bawah tanah, ia dapat menemukan Tuhan. Maka ia menghadap Tuhan dengan berdoa kepada Bunda Maria. Bunda Maria, lindungilah aku anakmu. Aku berjanji akan memperbaiki hidupku dan menyerahkan diriku seutuhnya kepadamu. Hieronymus bertobat dan menjadi Kristen. 7 tahun kemudian, ia ditabiskan menjadi imam Kristus. Selanjutnya, Hieronymus tidak saja memperoleh Kristus sebagai kekayaan rohaninya. Ia memenangkan juga banyak jiwa, hasil tebusan dan karya keselamatan Kristus. Ia membaktikan hidupnya demi kepentingan gereja. Usaha-usaha Kristianinya adalah memelihara anak-anak yatim piatu, menampung anak-anak gelandangan, merawat orang yang terserang wabah penyakit pes, dan menguburkan mereka. Dari Venesia ke Padua dan terus ke Verona. Ia menjelajahi Italia Utara untuk mendirikan panti-panti asuhan bagi anak-anak miskin dan terlantar. Anak-anak itu diberinya pendidikan sesuai bakat dan talentanya masing-masing. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.